Salam semesta, apa kabar semua sahabat Mas Toong? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu penuh kebelimpahan, keharmonisan dalam keluarga, dan segala berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ketemu lagi dengan Mas Toong dalam acara ramalan prediksi tarot untuk tahun 2026 untuk semua sio. Dan kali ini adalah untuk sio yang terakhir, yaitu sio babi ya. Jadi bagaimana keadaan sio babi, keuangannya, karirnya, asmara, dan juga kesehatan. Tentu saja ini semua sifatnya adalah general reading ya. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak. Sehingga kalau ingin lebih tepat memang harus melakukan konsultasi secara pribadi dengan Master Ong. Sebelum kita lanjutkan, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol lonceng agar selalu diberitahukan oleh YouTube ketika Master Ong mengupload video baru ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang untuk pembahasan, kita saksikan dulu yang satu ini. Oke, kita masuk dulu ya ke gambaran umum. Bagaimana gambaran umum dari sahabat Mas Toong yang bersio babi di tahun 2026 ya. Tahun 2026 bisa dikatakan adalah tahun pendewasaan bagi sio babi ya. Jadi energi kuda yang keras memang akan berlawanan dengan sifat babi yang santai, yang bisa santai, tulus, dan juga yang ya lamban gitu ya, karena sio kuda api itu harus dinamis, optimis, dan cepat gitu ya. Jadi ini sebenarnya secara energi bertentangan dengan sahabat Mas Toong yang bersio babi ya. Jadi sio babi dituntut untuk bisa cepat-cepat dewasa ya, harus bisa beradaptasi, jangan manja ya, harus bisa benar-benar memperkuat ketahanan mentalnya, kemudian memperjelas arah hidup ya. Dan sio babi dituntut untuk bisa secepat mungkin menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada ya. Jadi tidak bermalas-malasan lagi, karena memang zaman semakin ke depan itu tidak bisa membuat kita bersantai-santai gitu ya. Dan harus terus mengolah diri kita supaya bisa seiring seirama dengan zaman ya. Itu gambaran secara umum untuk sahabat Mas Toong yang bersio babi di tahun 2026 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keuangan. Bagaimana keuangan sahabat Mas Toong yang bersio babi ya? Keadaan keuangan sebenarnya cukup ya, tapi menuntut untuk usaha ekstra ya. Dan keuangan bisa dikatakan memang apa istilahnya, cukup ya. Cukup itu dalam arti kata ya, kalau butuh tuh ada gitu ya, tapi penuh dengan tekanan ya. Bisa dikatakan sepanjang tahun 2026 itu walaupun secara keuangan itu secara umumnya itu berjalan dengan normal, baik-baik saja, tapi tekanan pekerjaan, tekanan dari usaha ya, keadaan ekonomi yang semakin menekan itu ya, itu memaksa kita untuk tidak boleh lengah sedikit pun ya, bukan lengah sedikit pun, karena ketika kita lengah maka itu adalah jalan masuknya kehancuran ya. Jadi memang secara keuangan itu bisa dikatakan ya berjalan normal gitu, namun harus hati-hati ya. Walaupun normal, kemungkinan untuk jatuhnya itu masih ada gitu ya, karena memang keadaan ekonomi, keadaan faktor-faktor luar, atau sesuatu yang tidak bisa kita prediksi itu bisa terjadi tiba-tiba ya. Jadi apalagi sifat daripada sio babi ya, kadang suka santai, sekarang kadang-kadang suka menyepelekan ya, menganggap remeh ya. Enggak lah, nggak apa-apa lah, apalah gitu ya. Akhirnya justru itu akan menjadi bumerang. Jadi memang tahun ini harus dewasa secara keuangan untuk sahabat Mas Toong yang bersio babi ya, harus benar-benar dewasa lah. Berpikir secara dewasa benar-benar, jangan menganggap remeh lagi, jangan santai-santai. Harus bekerja keras, harus benar-benar memperhatikan pekerjaan kamu, dan harus berjuang semaksimal mungkin ya. Karena kalau tidak,
maka jalan untuk mendapatkan satu masalah itu besar sekali bisa terjadi gitu ya. Nah, tentu saja keuangan harus dikelola dengan rapi oleh sahabat Mas Ong yang bersio babi ya. Jadi jangan acak kadut lagi ya. Jadi jangan nganggap remeh apa-apa gitu ya. Harus benar-benar keuangan itu rapi ya, sehingga kita bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dan sebagainya. Ya, karena memang orang sio babi juga rawan boros gitu ya. Rawan boros dan juga kadang suka membantu orang tanpa mikir ya. Tanpa mikir dan juga iya, orangnya baik gitu ya, tapi kadang-kadang tuh membantu orang tuh nggak mikirin diri sendiri ya. Nah, kita boleh bantu orang, tapi juga harus memikirkan diri sendiri. Jangan karena kita membantu orang itu malah menyebabkan kita ada masalah ya. Itu namanya tidak bijaksana. Kita mau menyelamatkan orang lain, tapi kita kehilangan nyawa ya. Kita mau bantu orang lain selesai dari masalah, tapi kita yang mendapat masalah. Itu tidak bijaksana. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mencukupi dirinya ya, kemudian membantu orang lain tapi tanpa merugikan diri sendiri. Itu baru orang bijaksana. Jadi boleh bantu orang lain tapi jangan berlebihan, harus dipikirkan baik-baik. Apalagi ini soal uang ya. Soal uang itu sensitif. Teman bisa jadi musuh, keluarga bisa jadi musuh, sahabat bisa jadi musuh ya. Bahkan kadang keluarga pun bisa berantakan karena uang. Jadi harus diperhatikan hati-hati. Nah, itu untuk hal keuangan stabil, tapi harus dikelola dengan rapi. Memang tahun depan juga boleh melakukan ekspansi usaha, meskipun usahanya jangan yang bersifat spekulasi, jadi usaha yang nyata ya. Karena tahun depan memang tidak cocok untuk hal spekulasi. Demikian untuk keuangan untuk sahabat Mas Ong yang bersio babi. Kita lihat selanjutnya bagaimana karirnya ya. Nah, ya. Agak serem nih. Nah, karir buat sahabat Mas Ong yang bersio babi di dunia kerja ini sedikit istilahnya sedikit pantangan yang harus hati-hati ya. Jadi di dunia kerja itu akan ada banyak badai ya, akan banyak badai. Ya, badai dari yang mungkin ini trigger dari selama ini, hubungan selama ini yang mungkin kurang harmonis dan sebagainya. Jadi di dunia kerja, di karir itu ada banyak persoalan-persoalan yang tiba-tiba menjadi besar gitu ya. Oh, tiba-tiba yang tadinya aman-aman saja kok jadi masalah. Ya, tiba-tiba kok kayaknya atasan terlalu berlebihan. Kok atasan kayaknya terlalu banyak ikut campur, kayak atasan kayak seperti nggak percaya sama kita. Ya, kok kayak teman-teman kita kayaknya seperti kayak nusuk kita dari belakang ya. Jadi sahabat Mas Ong yang bersio babi memang di tahun depan itu di dunia kerjanya memang banyak lika-liku ya, lika-liku. Artinya banyak intrik-intrik ya, kayak di drama-drama gitu ya. Jadi harus benar-benar tangani dengan serius. Jangan dianggap remeh karena itu akan mempengaruhi secara karir. Memang tidak apa istilahnya, belum terdampak gitu. Namun kalau bisa dibiarkan, persoalannya akhirnya membuat kita tidak betah bekerja ya, membuat kita menjadi malas untuk bekerja, dan itu tentu saja akan menyebabkan turunnya prestasi dan pada akhirnya perusahaan akan juga tidak menyukai kita gitu ya. Jadi walaupun masalahnya hanya kecil, masalah hubungan antara teman kerja, hubungan dengan atasan atau hubungan yang klien yang lain kayaknya kurang ada salah paham, tapi kita biarkan malah itu akan menjadi besar ya. Jadi harus dibereskan lah, walaupun sekecil apapun, jangan membiarkan api menjadi besar. Ya, demikian tentang karir ya. Selanjutnya kita akan masuk ke ya, sebelum kita masuk ke asmara dan hubungan ya, tentu saja kita saksikan dulu ada tayangan tentang produk spiritual yang sedang Mas Ong kerjakan berikut ini. Jadi ini ada satu produk yang ingin Mas Ong perkenalkan buat sahabat Master Ong ya, yang luar biasa yang Master Ong kerjakan beberapa tahun ini. Ini adalah parfum aura ya. Jadi parfum aura ini adalah untuk membooster aura hoki kita ya. Jadi parfum ini banyak kegunaannya ya. Jadi ini bisa menjadi media untuk menarik keuangan ya, dan itu ada tata caranya. Jadi ini salah satu karya
yang Master Ong lakukan selama ini ya, ketika melakukan banyak ritual atau apa semacam istilahnya meditasi dan sebagainya, sehingga terciptalah parfum aura ini ya. Jadi bagi sahabat Master Ong yang ingin punya parfum aura ini, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot ya. Harganya terjangkau dan ini bisa dipakai dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, selain ini juga ada satu hal yang juga bisa membantu untuk mengatasi ciong, adalah seperti misalnya kita ikut di dalam buka aura ya. Jadi buka aura bisa membantu untuk mengatasi ciong ya. Selain untuk mengatasi ciong ya, tentu saja buka aura juga bisa meningkatkan hoki kita, rezeki kita, menghilangkan hambatan. Jadi buka aura tidak hanya buat mereka yang ciong ya, sebenarnya buat semua orang ya. Jadi mereka yang dibilang hoki juga kan belum tentu semua jalannya baik ya. Ya, walaupun misalnya kita di depan ini pasti kita dapat uang, kita perlu tuh jalan kan, jalannya belum tentu mulus ya, belum tentu semuanya lancar. Nah, karena itulah kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kekuatan diri kita, sehingga kita bisa istilahnya mendapatkan satu keberuntungan di dalam kehidupan kita dengan cara buka aura. Dan Master Ong juga membuka kesempatan buat sahabat Master Ong yang ingin buka aura, silakan hubungi Master Ong di Instagram @masterongtarot. Oke, ya. Ya, selanjutnya tentang asmara ya, asmara. Asmara Shio Babi tahun depan bisa disimpulkan sangat bagus tapi sensitif ya. Buat yang masih sendiri, ada kemungkinan untuk dapat pacar, tapi ada kemungkinan dikhianati. Artinya ada kemungkinan juga ditolak ya, karena memang tidak semua bisa instan begitu aja ya. Kalau kita sukai belum tentu dia suka, atau kita suka ternyata sifat dia kayak gak sesuai dengan kita dan sebagainya. Jadi buat yang belum pacaran, memang tahun depan masih lika-liku lah di dalam asmara gitu ya. Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Nah, buat yang Shio Babi. Nah, sedangkan buat mereka yang sedang sedang pacaran ya, dan juga berkeluarga, bisa dikatakan cukup harmonis ya. Tidak ada masalah sebenarnya di dalam keluarga, tetapi masalah itu muncul justru di istilahnya di keluarga yang lain, bukan di keluarga inti ya. Jadi misalnya di keluarga istri, di keluarga suami, di keluarga pacar dan sebagainya, yang kemudian mempengaruhi hubungan kalian gitu ya. Jadi persoalannya itu bukan di keluarga inti kamu, tapi bisa dikatakan bersumber dari keluarga besar gitu ya. Ya mungkin selama ini ada masalah-masalah yang kurang puas dan sebagainya gitu. Itu bisa menyebabkan istilahnya suasana yang kurang baik di dalam hubungan kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa memikirkan bahwa hidup ini adalah milik kalian berdua sebenarnya ya, ketika kalian sudah berkeluarga, yang kalian yang harus menghadapi semuanya bukan dari keluarga pihak suami maupun pihak istri atau yang lainnya ya, tentu saja bisa diatasin gitu ya. Kecuali kadang-kadang memang campur tangan keluarga ini akan menyebabkan masalah kecil menjadi besar. Oleh karena itu, Mas Om menyarankan buat yang sudah punya pasangan, baik itu berkeluarga maupun pacaran, harus lebih jujur dan terbuka satu sama lain. Jangan gampang-gampang melibatkan anggota keluarga lain, karena mereka belum tentu mengerti persoalan kalian ya. Kalau kalian lebih libatkan, maka ini akan menjadi runyam, akan menjadi masalah ya. Nah, kemudian buat yang sudah berkeluarga, kemungkinan tahun depan juga bisa punya anak. Kalau yang belum punya, kalau yang sudah punya akan bertambah anaknya gitu ya. Sedangkan buat yang masih pacaran, kemungkinan besar juga ada sahabat-sahabat Mas Ong yang bersio babi yang akan melangsungkan pernikahan di tahun depan ya. Demikian untuk asmara ya, tahun depan 2026 untuk Shio Babi. Kita lihat selanjutnya adalah masalah kesehatan. Ya, kesehatan cukup baik ya. Ada pertumbuhan. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong ada yang selama ini sakit ya, mungkin sudah lama sakit, tahun depan kemungkinan bisa sembuh dari penyakitnya, bertemu dengan obat yang pas, dokter yang pas gitu ya. Nah, memang tahun depan juga harus diperhatikan adalah masalah kecapean atau lelah ya.
yang berlebihan ya dari sahabat Mas Ong yang bersio babi, mungkin berpikir terlalu berlebihan, bekerja terlalu berlebihan, atau tekanan-tekanan yang membuat kamu itu capek gitu ya. Dan ini akan menyebabkan masalah apa istilahnya pola makan jadi tidak teratur dan sebagainya, dan ini akan membuat kamu punya masalah-masalah lambung, masalah-masalah pencernaan dan sebagainya. Buat yang punya riwayat jantung harus hati-hati, harus hati-hati ya, harus diperhatikan karena kemungkinan untuk kambuh itu ada. Ya, buat sahabat Mas Ong yang mungkin punya riwayat sakit kepala yang berlebihan, yang membuat susah tidur ya, kemungkinan tahun depan bisa jadi satu masalah yang harus ditangani secara serius ya. Jadi harus diperhatikan, jangan terbawa suasana emosi, jangan terbawa masalah-masalah itu terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kamu stres yang berlebihan gitu ya. Bisa konsisten lah lakukan olahraga gitu ya, olahraga. Mungkin jaga pola makan ya, lebih rileks, refreshing lah ya, keluar kota dan sebagainya, itu bisa membantu. Demikian untuk sahabat Mas Ong yang bersio babi, ramalan singkat tahun 2026 ya. Ini sifatnya umum sehingga mungkin tidak semuanya cocok. Buat yang ingin lebih tepat, silakan konsultasi secara pribadi dengan Mas Ong, menghubungi Mas Ong di Instagram @masterongtarot. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.